Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan lumpur di sekitar gubuk reyot milik Pak Uban. Atap rumbia yang sudah tua itu bocor di sana-sini, memaksa pria renta itu menggeser tempat tidurnya ke sudut ruangan yang masih kering. Di sudut lain, sebuah periuk kosong tergantung di atas tungku yang sudah lama padam. Perutnya keroncongan, tapi ia sudah terbiasa dengan rasa lapar. Sejak panennya gagal tahun lalu, ia hanya bisa mengandalkan hasil kebun kecil di belakang rumahnya, yang kini lebih banyak dipenuhi gulma daripada tanaman pangan. Dengan tubuh yang semakin lemah, Pak Uban melangkah keluar. Kakinya yang renta bergetar saat menyusuri tanah becek di depan rumah. Pandangannya menerawang ke ladang yang dulu menjadi kebanggaannya. Namun kini, yang tersisa hanyalah batang-batang kering yang mati meranggas. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya. Selama puluhan tahun, ia mengandalkan tanah ini untuk bertahan hidup, tapi alam seakan sudah tidak lagi berpihak padanya. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar sendu, seakan ikut merasakan kesedihannya. Pak Uban menoleh ke langit yang mendung, berharap ada jawaban dari Tuhan atas nasib malangnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" gumamnya lirih. Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari ladangnya, dan simpanan berasnya pun hampir habis. Ia bahkan sudah menjual satu-satunya ayam yang tersisa minggu lalu, hanya untuk mendapatkan sekantong beras yang kini tinggal segenggam. Malam semakin larut, dan udara dingin mulai merayap masuk ke gubuk kecilnya. Pak Uban duduk di atas tikar lusuh, menatap api kecil di pelita yang semakin redup. Dulu, ketika istrinya masih hidup, rumah ini terasa hangat. Ada tawa dan cerita di setiap malam. Tapi kini, ia hanya ditemani kesunyian. Kedua anaknya yang merantau ke kota sudah lama tak mengirim kabar, seolah melupakan ayah tua mereka yang kini sekarat dalam kemiskinan. Matanya mulai berat, tapi perut kosong membuatnya sulit terlelap. Ia berpikir keras, mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Jika ia tetap menunggu hasil panen, ia akan mati kelaparan sebelum waktunya tiba. Pilihannya hanya satu, masuk ke hutan dan mencari kayu bakar untuk dijual ke desa. Itu satu-satunya cara yang tersisa. Tapi hutan bukanlah tempat yang aman, terutama bagi orang setua dirinya. Sudah banyak cerita tentang harimau liar dan makhluk-makhluk misterius yang menjaga hutan itu. Namun, rasa takut tak lagi sebanding dengan rasa laparnya. Ia harus bertahan. Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Uban berdiri dan meraih golok tuanya yang tergantung di dinding. Besi golok itu sudah berkarat, tapi masih cukup tajam untuk menebas ranting dan semak-semak. Esok pagi, ia akan masuk ke hutan, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Malam itu, ia tertidur dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Angin berhembus kencang dari celah dinding gubuknya, membawa aroma hutan yang lembab. Seakan alam telah bersiap menyambut langkahnya esok hari. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ke dalam hutan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar, di batas hutan yang gelap, sepasang mata bercahaya mengintip dari balik pepohonan. Suatu pertanda bahwa sesuatu tengah menantinya di sana. Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Uban membuka matanya yang sembab. Semalaman ia hampir tak bisa tidur, pikirannya terus dipenuhi kecemasan tentang hari ini. Perutnya masih kosong sejak kemarin, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Namun, ia tak punya pilihan lain. Dengan langkah gontai, ia keluar dari gubuk dan menatap ladangnya yang hancur. Tanaman-tanaman yang ia rawat dengan penuh harapan kini mati sia-sia. Tersisa batang kering yang mencuat seperti tangan yang memohon belas kasihan. Matanya memerah, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena kesedihan yang menyesakkan dada. Ia berjongkok, menggenggam segenggam tanah yang dulu subur. Kini tanah itu terasa keras dan kering, seolah menolak memberi kehidupan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Aku sudah terlalu tua untuk menangis," gumamnya lirih. Tangannya yang kasar meremas tanah itu sebelum membiarkannya jatuh kembali ke bumi. Seumur hidupnya, ia telah mengabdikan dirinya pada tanah ini, namun kini, seakan tanah itu tak lagi menginginkannya.
Dengan langkah berat, Pak Uban berjalan menuju lumbung kecil di sudut ladang. Ia membuka pintu yang hampir roboh dan melihat isinya yang mengenaskan. Hanya ada beberapa karung gabus sisa panen tahun lalu, yang kini sudah dipenuhi serangga. Satu-satunya beras yang tersisa hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Jika ia tidak segera mencari cara, maka kelaparan akan menjadi akhir hidupnya. Pak Uban duduk di ambang pintu lumbung, menatap hutan yang berdiri angkuh di kejauhan. Hutan itu selalu menjadi batas yang menakutkan bagi penduduk desa. Tidak hanya karena binatang buas yang mengintai di dalamnya, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Dulu, orang-orang percaya bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk gaib, dan siapapun yang masuk tanpa izin akan mendapatkan malapetaka. Namun, bagi Pak Uban, ketakutan itu kini tak ada artinya dibandingkan dengan keputusasaan yang ia rasakan. Dengan susah payah, ia kembali ke gubuknya dan mengambil golok tua yang tergantung di dinding. Mata golok itu sudah tumpul dan berkarat, tapi masih cukup kuat untuk menebas ranting dan semak-semak. Ia juga mengambil sebuah karung lusuh yang akan digunakannya untuk membawa kayu bakar. Sebelum berangkat, ia menatap sekeliling rumahnya, menghafalkan setiap sudut tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Ada rasa takut, seolah-olah ini mungkin terakhir kalinya ia melihat rumahnya. Saat melangkah keluar, angin pagi berhembus lembut, namun membawa hawa yang aneh. Seolah alam sedang memperingatkannya agar tidak pergi. Namun, Pak Uban sudah mengambil keputusan. Ia harus bertahan, bagaimanapun caranya. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan menuju hutan, melewati ladangnya yang kini tak bernyawa. Ketika ia tiba di tepi hutan, langkahnya terhenti sejenak. Pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang menutupi jalan masuk. Hutan itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada gemerisik dedaunan tertiup angin. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Pak Uban menelan ludah, mencoba menenangkan debar jantungnya yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkahkan kakinya ke dalam hutan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia tak tahu bahwa keputusannya hari ini akan membawanya pada pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Uban melangkah perlahan ke dalam hutan yang semakin gelap. Udara di dalamnya terasa lebih lembab, bercampur dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Cahaya matahari sulit menembus kanopi pepohonan yang rapat, menciptakan bayangan aneh yang menari di setiap sudut. Hatinya mulai diliputi keraguan, tapi ia tak boleh mundur. Ia sudah terlalu jauh, dan kembali ke rumah tanpa hasil bukanlah pilihan. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Tidak ada suara burung atau serangga seperti biasanya. Hanya ada suara langkahnya sendiri yang menggema di antara batang pohon besar. Pak Uban berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa sepasang mata tengah mengawasinya, tetapi dari mana? Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak melihat siapapun. Dadanya mulai berdebar lebih kencang. Tiba-tiba, ranting di dekatnya patah. Pak Uban tersentak dan segera meraih golok di pinggangnya. Matanya menyapu sekeliling, mencari sumber suara. Mungkinkah ada binatang buas di dekatnya? Atau sesuatu yang lebih buruk? Ia menelan ludah, menguatkan dirinya. Jika memang ada bahaya, ia harus siap menghadapinya. Namun, setelah beberapa saat, tak ada yang muncul. Suasana kembali sunyi, terlalu sunyi. Dengan napas tertahan, ia melanjutkan langkahnya, kali ini lebih waspada. Di tengah perjalanan, ia menemukan pohon tumbang yang menutupi jalannya. Pak Uban mencoba memanjatnya, tapi tubuhnya yang renta membuatnya kesulitan. Dengan susah payah, ia berhasil melewatinya, tetapi di seberang sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Jejak kaki besar, jauh lebih besar dari jejak harimau biasa, tercetak jelas di tanah berlumpur. Jejak itu masih basah,
tanda bahwa pemiliknya belum lama melewati tempat itu. Pak Uban mundur selangkah. Hatinya berdebar semakin kencang. Ia tahu hutan ini dihuni oleh harimau, tetapi jejak ini bukan milik harimau biasa. Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang desa tentang makhluk yang disebut Raja Hutan, seekor harimau gaib yang konon menjaga wilayah ini. Jika ia benar-benar bertemu dengan makhluk itu, mungkinkah ia bisa selamat? Namun, lapar dan keputusasaan mengalahkan ketakutannya. Ia menghembuskan napas panjang dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah, memasukkannya ke dalam karung lusuhnya. Setidaknya, jika ia bisa mengumpulkan cukup banyak kayu bakar, ia bisa menjualnya untuk mendapatkan sedikit beras. Tapi sebelum ia sempat mengumpulkan lebih banyak, suara erangan lirih terdengar dari balik semak-semak. Pak Uban membeku. Itu bukan suara manusia, tetapi juga bukan suara hewan biasa. Perlahan, ia mendekati sumber suara itu. Tangannya gemetar saat ia menyingkap semak yang lebat, dan di baliknya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya seketika membeku. Seekor harimau betina tergeletak di tanah, tubuhnya bergetar kesakitan. Mata emasnya yang tajam menatapnya dengan lemah, dan di sekitar tubuhnya, tanah basah bercampur dengan darah. Pak Uban tak berani bergerak. Harimau itu terluka, tapi ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa membuatnya diterkam. Namun, saat ia memperhatikan lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Harimau itu sedang berjuang melahirkan. Erangan lirihnya adalah jeritan seorang ibu yang berusaha membawa kehidupan ke dunia. Napas Pak Uban tercekat. Ia sadar bahwa ia harus mengambil keputusan besar. Melarikan diri, atau membantu makhluk buas ini dalam proses yang akan menentukan hidup dan matinya. Pak Uban berdiri terpaku, napasnya tersengal saat melihat harimau betina itu menggeliat kesakitan di tanah. Mata emasnya yang tajam berkabut, penuh penderitaan. Harimau itu mencoba menggeram, tetapi yang keluar hanyalah erangan lemah. Darah bercampur dengan tanah basah di bawah tubuhnya, membuat pemandangan itu semakin mencekam. Pak Uban menggenggam erat goloknya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, harimau ini bukan sekadar binatang biasa, ada sesuatu yang agung dan misterius dalam sorot matanya. Rasa takut beradu dengan iba di hatinya. Ia bisa saja pergi, membiarkan alam menentukan nasib harimau itu, tetapi suara hatinya berkata lain. Ia telah kehilangan segalanya, ladangnya, keluarganya, bahkan harapan hidupnya. Namun, di hadapannya kini ada makhluk yang juga berjuang antara hidup dan mati. Apakah ia tega meninggalkannya begitu saja? Dengan tangan gemetar, Pak Uban berlutut perlahan, berusaha menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Harimau betina itu menatapnya, seolah memahami niatnya. Dengan sisa tenaga, ia berusaha menggeliat, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melanjutkan persalinan. Pak Uban menelan ludah, mencoba mengingat semua yang pernah ia ketahui tentang membantu kelahiran hewan. Dulu, semasa muda, ia pernah membantu seekor kambing melahirkan, tapi harimau ini adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. Namun, tak ada waktu untuk ragu. Dengan hati-hati, ia meraih perut harimau itu, merasakan gerakan lemah di dalamnya. Bayinya masih hidup, namun, tanpa pertolongan, induknya mungkin tidak akan mampu melahirkannya. Pak Uban mengatur napas, lalu mulai membantu, menekan perut harimau betina dengan lembut, memberi dorongan agar bayinya bisa keluar. Harimau itu mengerang, cakarnya mencengkeram tanah, tetapi tak ada perlawanan. Seakan ia menyerahkan sepenuhnya hidupnya di tangan pria tua itu. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Keringat mengalir di pelipis Pak Uban, tangannya penuh lumpur dan darah. Lalu, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, tangisan kecil terdengar di udara. Seekor anak harimau mungil akhirnya lahir, tubuhnya masih berlendir dan lemah. Pak Uban buru-buru membersihkan wajah bayi harimau itu, memastikan ia bisa bernapas.
Ketika ia mengangkat tubuh kecil itu ke arah induknya, air mata hampir jatuh dari matanya. Anak harimau itu membuka matanya yang bersinar seperti ibunya, emas berkilau, seakan ada cahaya di dalamnya. Harimau betina itu menatap anaknya, lalu dengan sisa tenaga, ia menjilat tubuh kecil itu, menunjukkan kasih sayang seorang ibu. Pak Uban menghela napas panjang, tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya diliputi kehangatan yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa hidupnya masih memiliki arti. Namun, sebelum ia bisa berdiri, sesuatu yang aneh terjadi. Harimau betina itu menegakkan kepalanya, dan dari balik semak-semak muncul bayangan-bayangan besar. Beberapa pasang mata berkilauan dalam kegelapan, dan Pak Uban langsung menyadari bahwa ia tidak sendirian. Hutan ini telah menyaksikan segalanya, dan kini ia akan menerima balasan atas keberaniannya. Ia baru saja menolong bukan sembarang harimau, tetapi ratu dari hutan ini. Dan takdirnya akan berubah selamanya. Pak Uban membeku di tempatnya saat melihat bayangan-bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Sepasang mata bercahaya muncul satu persatu, menciptakan pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Harimau-harimau lain telah datang, mengitari tempat itu dalam keheningan yang mengancam. Beberapa di antara mereka menggeram pelan, seakan menguji keberanian pria tua itu. Pak Uban menggenggam goloknya erat, bukan untuk menyerang, tetapi sebagai pegangan terakhir jika ini adalah akhir hidupnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, harimau betina yang baru saja ia bantu mengangkat kepalanya. Dengan napas lemah, ia mengeluarkan suara geraman rendah yang berbeda dari sebelumnya, bukan kemarahan, tetapi perintah. Seolah memahami isyarat itu, kawanan harimau yang mengepung mereka langsung merunduk, menunjukkan sikap hormat. Pak Uban tercengang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia menatap harimau betina itu, dan dalam sorot matanya yang tajam, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih, ada pengakuan. Harimau betina itu berusaha berdiri, meskipun tubuhnya masih lemah. Ia melangkah terlatih mendekati Pak Uban, lalu, dengan gerakan yang tak terduga, ia menundukkan kepalanya, menyentuhkan dahinya ke tangan kasar pria tua itu. Sebuah sentuhan singkat, namun memiliki makna yang dalam. Pak Uban terdiam, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia, seorang manusia biasa, baru saja diberi penghormatan oleh seekor ratu hutan. Tiba-tiba, seekor harimau jantan besar melangkah maju dari antara pepohonan. Bulunya berkilau dalam sinar remang-remang, ototnya menggambarkan kekuatan luar biasa. Ia membawa sesuatu di mulutnya, sebuah benda kecil yang tampak berkilauan. Dengan gerakan anggun, harimau jantan itu meletakkan benda itu di hadapan Pak Uban, lalu mundur. Dengan tenang, Pak Uban menatap benda itu dengan hati-hati. Itu adalah sebuah batu kecil, namun memancarkan sinar keemasan yang aneh, seakan ada kehidupan di dalamnya. Dengan ragu, Pak Uban mengambil batu itu di tangannya. Begitu jarinya menyentuh permukaannya, sebuah kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Entah bagaimana, ia merasakan energi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah kekuatan hutan ini, kehidupan yang mengalir di setiap akar dan pohon, kini meresap ke dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ini bukan sekadar batu biasa. Harimau betina itu menatapnya dengan lembut sebelum kembali berbaring, melingkari anaknya yang mungil. Pak Uban menyadari bahwa tugasnya telah selesai. Ia telah melakukan sesuatu yang mustahil, membantu melahirkan penerus dari Ratu Hutan. Dan sebagai balasannya, ia telah menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ucapan terima kasih. Dengan hati yang masih dipenuhi kebingungan dan rasa takjub, Pak Uban bangkit perlahan. Kawanan harimau itu mulai menghilang satu persatu ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya dirinya, sang ratu, dan anaknya. Ia menatap batu emas di tangannya sekali lagi, bertanya-tanya apa arti dari semua ini.
Namun, satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menyentuh takdir yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Pak Uban menoleh ke arah hutan yang kini terasa berbeda. Ia datang ke sini sebagai pria tua yang putus asa, tetapi kini ia akan pulang sebagai seseorang yang telah diberkati oleh Ratu Hutan sendiri. Entah apa yang menantinya di kemudian hari, tetapi satu hal yang pasti, keajaiban baru saja terjadi di dalam hutan ini, dan ia adalah bagian dari kisahnya. Pak Uban melangkah keluar dari hutan dengan hati yang masih dipenuhi kebingungan. Batu emas kecil yang ia genggam terasa hangat, seolah berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Cahaya remang-remang senja menyambutnya saat ia mendekati gubuk reyotnya, tempat di mana kemiskinan dan keputusasaan telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ia menghela napas panjang, menatap hamparan ladangnya yang rusak dan tanah kering yang nyaris tak bisa ditanami. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa sebenarnya hadiah yang telah diberikan sang Ratu Hutan kepadanya. Malam itu, Pak Uban duduk di depan rumahnya, menatap batu emas di telapak tangannya. Keingintahuan mengalahkan rasa lelahnya. Ia mencoba menggosok batu itu, berharap akan menemukan petunjuk, tetapi tak ada yang terjadi. Ia menggenggamnya lebih erat, lalu mengangkatnya ke bawah sinar bulan. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya lembut keluar dari batu itu, menyelimuti tangannya dengan kehangatan yang menenangkan. Pak Uban terkesiap, merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya, sebuah energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan jantung berdebar, ia berdiri dan melangkah ke arah ladangnya. Tangan tuanya yang kasar menaburkan sisa benih padi yang masih ia simpan. Ia berjongkok, lalu dengan ragu menyentuhkan batu emas itu ke tanah yang kering dan tandus. Seketika, tanah yang retak mulai berubah, seperti disiram oleh embun pagi. Kesuburan yang seharusnya mustahil kini tampak di depan matanya. Pak Uban terperangah, nyaris tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Esok paginya, keajaiban semakin nyata. Ladang yang tadinya mati kini ditumbuhi tanaman hijau subur, jauh lebih cepat dari waktu tanam biasanya. Padi mulai bermunculan, batang-batangnya kokoh dan daunnya hijau segar. Pak Uban mengusap matanya berulang kali, takut bahwa ini hanyalah mimpi. Namun, ketika ia meremas segenggam tanah, ia bisa merasakan kelembapannya, ini nyata. Ladangnya telah hidup kembali. Desas-desus mulai menyebar di desa. Para tetangga yang tadinya meremehkannya kini datang dengan rasa penasaran. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ladang Pak Uban yang tadinya gersang kini menjadi lahan paling subur di desa. Beberapa dari mereka bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Pak Uban hanya tersenyum kecil, menyimpan rahasia batu emasnya dalam hati. Ia tahu, tidak semua orang akan percaya pada kisah harimau Ratu Hutan yang memberinya keajaiban ini. Namun, tidak semua orang merasa senang dengan keberhasilannya. Seorang saudagar kaya di desa, yang selama ini menguasai tanah pertanian dan memperkaya diri dari penderitaan petani kecil, mulai merasa terancam. Bagaimana mungkin seorang petani miskin seperti Pak Uban tiba-tiba memiliki hasil panen yang jauh lebih melimpah darinya? Saudagar itu mulai menyelidiki, mencari tahu rahasia di balik perubahan ajaib ini. Sementara itu, Pak Uban mulai menyadari bahwa batu emas itu bukan hanya sekadar hadiah, ini adalah tanggung jawab. Ia telah diberkati oleh Ratu Hutan, dan mungkin, suatu hari nanti, ia harus membalas kebaikan itu. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati hasil panennya yang berlimpah, sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tapi, ia tidak tahu bahwa ancaman mulai mengintai, dan takdirnya bersama Ratu Hutan belumlah selesai. Di kejauhan, di balik pepohonan lebat, sepasang mata emas mengawasi dari kegelapan. Sang Ratu Hutan belum pergi. Ia masih mengawasi, memastikan bahwa pria tua yang telah menolongnya tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Sebab, di dunia ini, keajaiban selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Pak Uban mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya.
Panennya yang melimpah tidak hanya memberinya makanan yang cukup, tetapi juga menarik perhatian banyak orang di desa. Para petani lain yang sebelumnya memandangnya dengan kasihan kini datang bertanya bagaimana ia bisa membuat ladangnya begitu subur. Namun, Pak Uban tidak ingin menjelaskan tentang batu emas yang ia dapatkan dari Ratu Hutan. Ia hanya berkata bahwa mungkin ini adalah berkah dari doa dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, di balik pujian dan kekaguman, ada mata yang memandang dengan iri. Saudagar kaya bernama Tuan Dharma, seorang pemilik tanah terbesar di desa, mulai merasa gusar. Selama ini, ia memonopoli hasil panen desa dan membeli hasil tani dari para petani dengan harga murah. Namun, keberhasilan Pak Uban telah mengubah segalanya. Jika petani lain mulai mengikuti jejaknya, Tuan Dharma tidak akan bisa lagi mengendalikan harga. Dalam pikirannya, sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan pria tua itu. Suatu malam, ketika Pak Uban sedang beristirahat di gubuknya yang sederhana, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Naluri tuanya segera membangunkannya. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah dinding bambu dan melihat beberapa orang membawa obor, berbisik satu sama lain. Pak Uban langsung mengenali mereka, anak buah Tuan Dharma. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, orang-orang itu tidak datang untuk hal baik. Tiba-tiba, bau asap mulai memenuhi udara. Pak Uban terkejut saat melihat api mulai menjilat bagian belakang gubuknya. Mereka membakar rumahnya. Dengan cepat, ia meraih batu emas yang ia simpan di bawah tikar tidurnya dan berlari keluar, menembus kobaran api yang semakin membesar. Batuk-batuk karena asap, ia berusaha menyelamatkan apapun yang bisa ia bawa. Namun, dalam sekejap, rumahnya yang telah bertahun-tahun ia tempati runtuh menjadi abu. Dari kejauhan, Tuan Dharma menyaksikan dengan senyum puas. Ia berpikir, tanpa rumah dan ladang, Pak Uban pasti akan menyerah dan pergi dari desa. Namun, ia tidak tahu bahwa pria tua itu bukanlah orang yang mudah menyerah. Pak Uban berdiri di depan puing-puing rumahnya, wajahnya penuh amarah dan kesedihan. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi satu hal yang ia pahami, ia harus melindungi batu emas itu. Itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa baginya. Dalam keputusasaan, Pak Uban memutuskan kembali ke hutan. Ia tahu, tempat itu mungkin lebih aman baginya sekarang. Dengan langkah terlatih, ia menyusuri jalan setapak yang gelap, menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu Ratu Hutan. Ia berharap harimau itu masih ada, atau setidaknya, hutan akan memberinya perlindungan. Namun, ia tidak menyadari bahwa ancaman masih mengintainya. Tuan Dharma belum puas. Setelah mendengar desas-desus bahwa Pak Uban memiliki sesuatu yang berharga yang membuat tanahnya subur, ia mengutus anak buahnya untuk membuntuti pria tua itu ke dalam hutan. Mereka membawa senjata, dan mereka tidak akan membiarkan Pak Uban lolos begitu saja. Malam itu, di tengah keheningan hutan yang pekat, Pak Uban merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berhenti, mendengarkan. Ada langkah-langkah kaki di belakangnya. Bukan langkah binatang, tetapi manusia. Ia menelan ludah, menyadari bahwa bahaya masih jauh dari selesai. Dalam genggamannya, batu emas itu terasa semakin berdenyut, seakan mengetahui bahwa pemiliknya sedang dalam bahaya besar. Pak Uban mempercepat langkahnya, menembus lebatnya pepohonan dengan napas memburu. Jantungnya berdetak kencang, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena rasa takut yang mulai menjalari tubuh tuanya. Dari balik dedaunan dan ranting-ranting yang bergoyang, ia bisa mendengar langkah kaki semakin mendekat. Orang-orang Tuan Dharma sedang memburunya. Mereka membawa obor, membuat cahaya berkelebat di antara bayangan pepohonan yang tinggi menjulang. Seketika, terdengar suara keras. "Jangan biarkan dia kabur. Cari pria tua itu." Salah satu anak buah Tuan Dharma berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan. Pak Uban menelan ludah. Ia tahu bahwa jika tertangkap, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Batu emas di genggamannya terasa semakin berdenyut, seolah merespons ketegangan yang melingkupi malam itu. Dengan sisa tenaganya,
Pak Uban melompat ke balik semak-semak, merayap di antara akar-akar pohon besar. Kakinya terluka oleh ranting-ranting tajam, tetapi ia tidak peduli. Ia harus terus bergerak. Cahaya obor semakin dekat, dan dalam keputusasaan, ia berbisik dalam hati, berharap hutan ini masih mengingatnya sebagai seorang sahabat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara gemuruh yang dalam. Suara yang begitu kuat, begitu menggetarkan, hingga membuat malam yang sunyi terasa lebih menakutkan. Pak Uban menahan napas, matanya mencari sumber suara itu. Dan di sanalah dia, sang ratu hutan, berdiri tegak di atas batu besar dengan mata emasnya yang bersinar tajam. Di belakangnya, beberapa ekor harimau lain mulai bermunculan, mengeluarkan geraman rendah yang menebarkan ancaman. Orang-orang yang mengejar Pak Uban langsung terhenti. Mereka terpaku di tempatnya, wajah mereka memucat saat melihat kawanan harimau yang kini mengelilingi mereka. Tangan mereka yang tadi kokoh menggenggam senjata mulai gemetar. Salah satu dari mereka mundur selangkah, tetapi tak ada tempat untuk lari. Pak Uban menatap ratu hutan dengan penuh harapan. Sang harimau betina mengeluarkan suara geraman lain, kali ini lebih dalam dan berwibawa. Seolah memahami perintahnya, kawanan harimau mulai bergerak perlahan, semakin mendekati para pengejar Pak Uban. Tuan Dharma dan anak buahnya tersadar bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang tak mereka duga. "Kita harus pergi sekarang," salah satu anak buah Tuan Dharma berteriak, lalu berlari sekuat tenaga. Yang lain segera mengikutinya, tak lagi peduli dengan perintah tuannya. Tuan Dharma sendiri masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku karena ketakutan. Namun, ketika salah satu harimau menggeram lebih keras, ia pun akhirnya berlari, meninggalkan hutan dengan wajah penuh ketakutan. Pak Uban menghembuskan napas lega. Ia menatap ratu hutan dengan penuh syukur. Sang ratu menatapnya balik, lalu dengan tenang, ia turun dari batu dan melangkah mendekati pria tua itu. Dengan kepalanya, ia menyentuh tangan Pak Uban dengan lembut, seolah ingin meyakinkannya bahwa bahaya telah berlalu. Malam itu, Pak Uban kembali mengerti satu hal, kebaikan yang ia lakukan di masa lalu telah kembali menolongnya. Ia tidak hanya mendapat perlindungan dari sang ratu hutan, tetapi juga dari seluruh penghuni rimba yang telah menerimanya sebagai bagian dari mereka. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Tuan Dharma bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dan di suatu tempat di dalam hutan ini, takdirnya masih menunggu untuk terungkap sepenuhnya. Pak Uban duduk di sebuah batu besar di tengah hutan, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal. Malam terasa begitu sunyi setelah suara langkah para pengejarnya menghilang. Sang ratu hutan duduk tak jauh darinya, mengawasi dengan mata tajam, seolah memahami bahwa pria tua itu masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Pak Uban menggenggam batu emas di tangannya, merasakan hangatnya yang misterius. Ia sadar bahwa benda kecil ini bukan sekadar hadiah, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, tapi juga mendatangkan bahaya. Mendadak, sang ratu hutan bangkit dan berjalan perlahan ke arah semak-semak. Dari balik kegelapan, muncul 2 ekor anak harimau yang dulu ia bantu lahirkan. Kini mereka lebih besar, tubuh mereka lebih kuat, tetapi tatapan mereka masih penuh kelembutan. Pak Uban tersenyum samar, merasa seolah ia sedang bertemu kembali dengan anak-anaknya sendiri. Sang ratu mengaum pelan, seakan memberikan perintah kepada anak-anaknya. Salah satu dari mereka berjalan mendekat, lalu duduk di depan Pak Uban, menatapnya seolah ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pak Uban menoleh dengan cemas. Asap hitam mulai mengepul di langit, berbaur dengan udara malam yang seharusnya tenang. Ia tersentak, itu berasal dari desa. Perasaan buruk segera menyergap hatinya. Apakah ini ulah Tuan Dharma? Apakah mereka membakar ladangnya karena gagal menangkapnya? Tanpa pikir panjang, Pak Uban berdiri, siap untuk berlari kembali ke desa, tetapi seekor harimau muda menghalangi jalannya. Sang ratu hutan mendekat,
matanya tajam menatap Pak Uban. Ia mengaum pelan, lalu menundukkan kepalanya, seolah memberi isyarat. Pak Uban terdiam, mencoba memahami maksud dari gerakan itu. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa sang ratu sedang memberinya pilihan, kembali ke desa dan menghadapi manusia yang tamak, atau tetap di hutan, tempat di mana ia diterima dan dilindungi. Ia menelan ludah, hatinya terombang-ambing di antara keinginan untuk mempertahankan hidupnya yang baru dan kenyataan bahwa ia tidak bisa meninggalkan tempat yang selama ini ia sebut rumah. Dengan berat hati, Pak Uban akhirnya memutuskan kembali ke desa. Ia tidak bisa membiarkan desanya hancur begitu saja. Tapi sebelum pergi, ia menatap sang ratu dan anak-anaknya dengan penuh haru. "Aku akan kembali," bisiknya, sebelum berlari menembus kegelapan hutan, menuju desa yang kini diliputi api dan kehancuran. Saat tiba di desa, pemandangan yang ia temukan membuat darahnya membeku. Beberapa rumah terbakar, termasuk gudang penyimpanan hasil panennya. Para warga berlarian panik, mencoba menyelamatkan apa yang bisa mereka bawa. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Tuan Dharma berdiri di depan sekumpulan anak buahnya, wajahnya penuh kemarahan. "Ini yang kau inginkan, Pak Tua? Kau pikir kau bisa menyaingi aku?" Suara Tuan Dharma menggema, penuh dengan kesombongan dan kebencian. Pak Uban mengepalkan tangannya, hatinya bergejolak. Ia telah bekerja keras, menanam dengan harapan, hanya untuk melihat semua ini dihancurkan oleh keserakahan seseorang. Tanpa sadar, ia menggenggam batu emasnya dengan erat, dan saat itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan, dan angin bertiup semakin kencang. Para warga yang ketakutan mulai mundur, sementara Tuan Dharma memandang sekitar dengan panik. "Apa yang terjadi?" teriaknya. Dari balik pepohonan di tepi desa, terdengar geraman yang dalam, geraman yang begitu kuat hingga membuat malam yang mencekam semakin bergetar. Semua mata tertuju ke arah suara itu, dan di sana, muncul sosok sang ratu hutan bersama kawanan harimaunya. Mereka berdiri dalam keheningan yang mengancam, mata mereka bersinar dalam gelap. Malam itu, hutan akhirnya menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Pak Uban berdiri tegak di tengah desa, tubuhnya terasa lelah, tetapi matanya menyala penuh tekad. Di sekelilingnya, para warga saling berbisik, ketakutan sekaligus takjub melihat kemunculan ratu hutan dan kawanan harimau yang berdiri dengan angkuh di luar batas desa. Tuan Dharma yang berdiri di depan para pengejar, wajahnya berubah pucat saat melihat sosok-sosok besar yang mengintimidasi itu. Tak ada yang bisa diandalkan. Mereka hanya bisa melangkah mundur, takut akan kemarahan yang akan datang. Tuan Dharma mencoba menguasai diri. "Kalian semua ini apa? Kenapa kalian tidak pergi?" teriaknya dengan nada tinggi, berusaha menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Namun, suara ratu hutan yang dalam dan menggelegar memotong kesunyian malam, menggeram dengan ketegasan yang mengguncang hati semua orang. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Pak Uban, yang tampaknya menjadi pusat dari kekuatan yang ada. Pak Uban menarik napas dalam-dalam, melangkah maju ke depan, menghadap Tuan Dharma yang masih menatapnya dengan benci. "Ini bukan lagi tentangmu atau aku, Tuan Dharma," kata Pak Uban pelan, tetapi setiap kata terasa penuh kekuatan. "Ini tentang keadilan, tentang apa yang benar dan apa yang salah." Suaranya terdengar mantap, meski tubuh tuannya mulai gemetar karena rasa takut yang perlahan menghilang. Tuan Dharma tertawa sinis, berusaha mempertahankan gengsinya. "Keadilan? Apa yang kau tahu tentang keadilan, Pak Uban? Kau hanya seorang petani miskin yang tidak tahu apa-apa." Namun, kata-kata itu segera terhenti saat sang ratu hutan mengaum dengan keras, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Para pengejar dan anak buah Tuan Dharma mundur dengan ketakutan, namun Tuan Dharma tetap berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Uban menatap Tuan Dharma dengan tatapan yang berbeda. Di matanya, tidak ada lagi rasa takut atau keraguan. Hatinya kini dipenuhi oleh tekad untuk melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama menguasai desa ini.
Kau telah menindas banyak orang, Tuan Dharma. Kau membuat mereka hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Namun, hari ini, semuanya berubah. Pak Uban berbicara dengan tenang, seolah ia tidak sedang berbicara kepada seorang penguasa, melainkan seseorang yang sudah tidak punya kekuatan lagi. Tuan Dharma mendelik marah, tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan yang ada di depannya. Satu demi satu, harimau ratu melangkah maju, mengelilinginya dengan gerakan yang lincah namun penuh ancaman. Para warga yang menyaksikan mulai berbisik satu sama lain, terkejut dengan perubahan yang begitu mendalam. Mereka yang sebelumnya takut pada Pak Uban kini melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Ia bukan lagi seorang petani miskin, tetapi seorang pria yang dipilih oleh alam untuk mengembalikan keseimbangan. Ratu Hutan melangkah ke depan Pak Uban, mendekatinya dengan perlahan, lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Batu emas yang ada di tangan Pak Uban bersinar lembut, seolah merespons kehadiran sang ratu. Pak Uban menyadari bahwa batu itu bukan hanya alat untuk memberinya kekayaan, tetapi juga simbol dari ikatan antara dirinya dan kekuatan alam yang lebih besar. Ia merasakan tanggung jawab yang besar untuk melindungi desa dan menjaga keseimbangan alam yang telah lama hilang. Dengan langkah mantap, Pak Uban berbalik menghadap para warga desa. "Inilah keadilan," katanya dengan suara yang penuh kepercayaan diri. "Kita semua berhak hidup dengan damai, tanpa ketakutan akan keserakahan. Hari ini, kita memulai hidup baru, di mana kita semua saling membantu dan menjaga satu sama lain. Tidak ada lagi yang boleh menindas." Semua orang di desa diam, tak ada yang berani berbicara. Mereka hanya bisa menyaksikan keajaiban yang ada di depan mata mereka. Tuan Dharma akhirnya melangkah mundur, wajahnya penuh rasa malu dan kekalahan. Sementara Pak Uban, dengan bantuan Ratu Hutan,